Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang berkas apa saja yang perlu disiapkan ketika mendaftar perangkat desa dan bagaimana tipsnya agar ketika mendaftar tidak tersandung masalah berkas. Ikuti ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung bertemu dengan channel ini, perkenalkan channel ini adalah Trik Belajar Channel, sebuah channel yang membahas tentang seputar tes perangkat desa ya teman-teman. Jadi langsung saja di subscribe ya. Nah, berkas merupakan gerbang awal ketika kita mendaftar ya. Jangan sampai kita itu gagal di berkas. Nah, pengalaman saya dulu memang ada teman saya itu yang daftar kemudian gagalnya itu ternyata karena tidak dipersiapkan berkas itu dan waktunya tidak cukup. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang berkas apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana mengatur waktunya biar ketika pendaftaran dibuka itu langsung bisa mendaftar dan cukup waktunya gitu ya teman-teman. Langsung saja bahwa berkas pendaftaran perangkat desa ya umumnya adalah sebagai berikut ya. Mungkin di desa yang lain, di kabupaten yang lain mungkin berbeda, tapi di Pemalang, di tempat saya itu berkasnya seperti ini. Namun saya yakin tidak jauh beda. Yang pertama adalah surat lamaran yang ditulis sendiri di atas kertas bermaterai, cukup ditunjukkan kepada kepala desa melalui panitia pengangkatan. Nah, surat lamaran ini tentunya nanti sudah ada contohnya dari panitia biasanya ya. Tinggal kita tulis tangan gitu kan, ditujukan kepada kepala desa gitu ya. Ini bisa dikerjakan ketika sudah dibuka ini ya pendaftaran. Yang kedua, fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah umum dan atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi atau oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran. Nah, ini yang penting di poin ini ya. Karena legalisasi itu membutuhkan waktu yang relatif lama ya, karena keterkaitan dengan lembaga yang lain ya. Dulu saya terkendala masalah ijazah karena tempat kuliah saya itu jauh gitu kan, bahkan beda provinsi, sedangkan waktu yang sangat terbatas, maka saya pontang-panting gitu ya, berjibaku mengejar waktu agar mendapatkan legalisasi. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang mau mendaftar, manfaatkan nih, ternyata 6 bulan ya, jangka waktunya cukup panjang dilegalisasi dari sekarang gitu kan. Nah, jadi ketika mendaftar sudah tidak terkendala lagi masalah legalisasi. Ini sangat penting. Dibuka 1 minggu pendaftaran sedangkan belum punya legalisasi ya, kalau kampusnya itu deket, nah kalau jauh, nah ini kan bermasalah ya teman-teman. Makanya persiapkan terlebih dahulu tentang legalisasi ijazah. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, kecuali fotokopi akta kelahiran yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Saya lahirnya di Pemalang, aktanya itu di Semarang. Akhirnya saya harus pontang-panting juga ke Semarang untuk legalisasi gitu ya. Jadi membutuhkan waktu yang relatif lama, padahal pendaftaran biasanya kurang lebih 1 minggu. Nah, ini juga harus teman-teman ini ya perhatikan ya, dilegalisasi aktanya. Kalau satu kota, nah kalau satu kota lumayan tidak terlalu bermasalah, tapi kalau berbeda kota, nah perlu waktu yang cukup untuk legalisasi, dipersiapkan. Kemudian surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai formulir anak. Kalau yang ini itu biasanya disediakan oleh panitia. Nah, tidak masalah karena tidak keterkaitan dengan lembaga-lembaga yang lain. Tinggal minta panitia formatnya seperti apa, kemudian diisi.
Yang kedua juga ini ya, surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, bla 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 gitu ya. Ini juga sudah disediakan oleh panitia, tidak masalah. Yang ketiga, surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Ini juga sudah disediakan oleh panitia, tinggal dibuat kemudian diikuti anjuran dari panitia seperti apa. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau penjara. Yang kedua, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 5 tahun atau lebih dan seterusnya gitu ya. Nah, maksudnya apa? Berarti nanti teman-teman itu pergi ke pengadilan untuk mencari surat ini, surat keterangan ini gitu ya. Jadi usahakan ketika sudah dibuka gitu langsung mencari surat dari pengadilan gitu ya. Kemudian surat sehat ya dari Puskesmas gitu kan. Surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau kabupaten, misalnya Puskesmas terdekat. Nah, ini nyarinya nanti ketika sudah dibuka. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian, ini juga mencarinya ketika sudah begitu dibuka ya, pendaftaran langsung mencari surat catatan dari kepolisian. Legalisasi, nah ini penting ya, legalisasi jangan sampai kita sudah mempersiapkan legalisasi ternyata salah, waduh ini berbahaya. Yang pertama, legalisasi fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian legalisasi fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat basah ya, dan nama pejabat dengan stempel basah unit kerja. Ini yang penting ya, jangan sampai kita legalisasi ternyata tanda tangannya adalah tanda tangan stempel bukan tanda tangan basah gitu ya. Nah, tiap lembar itu dilegalisasi. Misalnya di SD ya, ijazah SD, maka legalisasinya ya kepala sekolah gitu ya. Tips agar tidak terlalu buru-buru, waktunya tepat ya, tidak membuat pusing sehingga teman-teman bisa fokus pada belajarnya. Yaitu yang pertama, legalisasi berkas ijazah 3 sampai 6 bulan sebelum dibuka pendaftaran. Ini penting ya. Jadi persiapkan ijazahnya dulu, walaupun belum dibuka, teman-teman buat legalisasi dulu. Nah, kan waktunya 3 sampai 6 bulan berlakunya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, legalisasi berkas akta KK. Nah, ini 6 bulan juga boleh, tapi 1 sampai 2 bulan sebelum pendaftaran biar ya anget gitu ya. Lanjut, buat surat dari pengadilan dan kepolisian ketika sudah mulai dibuka pendaftaran. Begitu dibuka pendaftaran langsung buat ya ke pengadilan dan kepolisian untuk membuat surat itu. Konsultasi ke panitia untuk dicek ya apakah berkas sudah memenuhi syarat atau belum, misalnya gitu ya. Jadi jangan sungkan tanya ke panitia, ini berkas saya sudah memenuhi atau belum, misalnya oh ternyata kurang ini. Nah, begitu panitia menyatakan seperti itu langsung dilengkapi gitu ya. Jadi jangan sungkan ya untuk konsultasi ke panitia. Oke teman-teman, itulah tips dari kita, semoga bermanfaat dari Trik Belajar Channel. Sampai jumpa lagi.